Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada hari ini kita masih bisa bertemu, berjumpa kembali. Sekarang tentu kalian sudah naik kelas ya. Tadinya kalian kelas 4, sekarang naik kelas 5. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, karena kita sekarang sudah naik kelas 5, otomatis materi pelajaran agamanya pun berbeda dari kelas 4 ya. Sekarang kita akan belajar tentang surat At-Tin. Surat apa? Surat At-Tin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan ya, memakai sabun, terus memakai masker, terus jaga jarak ya dengan orang lain apabila kalian dalam keramaian. Nah, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Sekarang kalian ikuti ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Nah, inilah kita sudah berdoa. Sekarang kita mulai tentang membaca surah At-Tin. Simak terus videonya ya dengan baik. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar membaca surat At-Tin ya. Dengarkan dan simak baik-baik. Sebelum kita membaca surat At-Tin ya, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ti-nya dari lafadz wattini itu dibaca ganda karena ada tanda baca tasydid, dan juga dibaca panjang karena termasuk mad tabi'i, yaitu ya mati sebelumnya ada baris kasroh. Wazzaitun, za-nya juga dibaca ganda ditebalkan karena alif lam samsiah. Tun ya, tu-nya dibaca panjang. Wa turi sinin, tu-nya po-nya dibaca panjang karena mad tabi'i, waw mati sebelum baris karena ada waw mati sesudah baris dhammah. Sinin, si-nya juga dibaca panjang karena ada ya mati sesudah baris kasroh. Wa hadzal baladil amin, ha-nya dibaca panjang. Zalba itu adalah alif lam qamariyah. Baladil amin, mad ari disukun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, qad itu dibaca
Qalqalah ya, qalqalah sugro. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, huruf qalqalah ini harus dibacanya dipantulkan. Jadi laqad ya, bukan laqad tapi laqad. Khalaq sama halnya seperti dal, qaf juga termasuk qalqalah sugro. Jadi bacanya harus dipantulkan. Laqad khalaqnal insana. Insa itu adalah ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sin atau sa. Fi ini adalah termasuk mad, yaitu mad wajib mutasil ya. Maaf, bukan mad wajib mutasil tetapi mad jaiz munfasil ya, karena ada mad bertemu dengan hamzah di dalam beda kalimat ya. Fi dan ahsani ini adalah berbeda kalimatnya, bukan di dalam satu kalimat. Fi, nah itu ada panjangnya 5 atau 6 harokat. Asani taqwim. Nah, itu saja pembacaan surat At-Tin ya pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan membaca surat At-Tin dari ayat 5 sampai ayat 8 ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis surat At-Tin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis surat At-Tin ya. Ayat 1 sampai 4 saja. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Lihat ya. Ayat pertama. Gimana ini? Wat-tin waz-zaitun. Sekarang kita tulis.
kalian nanti belajar nulis sendiri di rumah. Oke. Kandungan surat At-Tin ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak atau kita bahasanya rehak ya, membersihkan ginjal kita, menghancurkan batu pada saluran kemih atau saluran air kencing kita ya, menggemukkan badan. Yang kurus bisa jadi gemuk ya, tapi kalau yang gemuk belum tentu jadi kurus, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Jadi banyak sekali manfaat dari buah tin ini. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi minyak zaitun juga sangat bermanfaat untuk kita ya. Makanya Allah bersumpah ya, watini wazaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun, buah yang sangat kaya manfaatnya. Nanti kalian bisa searching di Google apa manfaat dari buah tin dan juga buah zaitun. Ayat kedua, wa turi sinin. Nah, Allah bersumpah lagi dalam surat At-Tin demi gunung Sinai. Gunung Sinai atau Gunung Tursina ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Kalau sekarang itu adalah negara Irak. Mesopotamia itu sekarang adalah negara Irak. Gunung ini setinggi 2285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat menjadi rasul. Nah, pada malam Mi'raj ya, malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini ya, di Bukit Sinai. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Seperti itu ya. Jadi kita harus meyakini, Gunung Sinai adalah gunung yang sangat istimewa, sama halnya seperti di Arab ada Gunung Uhud ya, dan gunung-gunung yang lainnya. Seperti itu. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah lagi ya, dan demi negeri yang aman ini. Negeri apa yang aman? Kota apa yang aman? Kota yang aman adalah yang dimaksud dalam surat At-Tin ini ya adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Ya, ingat apa? Ummul Qura. Ya, segan garis bawahi, dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa di kota ini disebut kota aman? Karena ada bangunan yang sangat-sangat bersejarah, yang bahkan selalu kita kunjungi dalam musim haji.
Nah, apa itu? Bisa kalian tebak? Betul sekali. Itu adalah Ka'bah, ya. Ka'bah sebagai pusat kiblat umat muslim. Makanya Mekah ini adalah kota yang aman. Bahkan disebut juga Ummul Qura. Di dalam kota Mekah ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah, seperti itu ya. Nah, lalu lanjut kandungan surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sini baru Allah tidak bersumpah, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, ya, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan, ya. Kita punya mata ada berapa? Ada 2 sepasang. Telinga sepasang. Lubang hidung sepasang. Coba kalau kamu punya lubang hidung 1 kan jelek, ya enggak? Terus kita punya tangan sepasang, ada 2. Kaki juga ada 2. Nah, itu adalah bentuk sebaik-baiknya makhluk Allah. Kita harus bersyukur Allah ciptakan sebagai manusia. Nah, sedangkan hewan, ya, kita tahu Allah menciptakan makhluk bukan hanya manusia saja, tapi ada jin, ada hewan, tumbuhan, ya. Kita tahu hewan hanya memiliki jasmani, hanya memiliki badannya saja dan nafsu, ya, tidak mempunyai akal. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia, ya. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Dia tidak menggunakan akal, tapi menggunakan nafsu, maka derajatnya sama dengan hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jika ada manusia yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu sama halnya dia tidak menggunakan akalnya. Maling tahu perbuatannya itu adalah buruk. Rampok juga tahu perbuatannya adalah buruk. Tetapi kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut? Dia maling, dia rampok, dia copet. Kenapa? Karena dia tidak memakai akalnya, melainkan hanya memakai nafsunya. Sama halnya dengan hewan. Makanya kita harus menjaga keseimbangan kita. Selain kita diberikan oleh Allah berupa jasmani yang baik, ya, jasmani yang sehat, dan juga ada ruhani, kita juga diberikan akal dan nafsu. Kalau kita menjadikan nafsu sebagai raja, maka kita seakan-akan seperti hewan karena kita tidak menggunakan akal kita. Tapi kalau kita menggunakan akal kita, ya, nafsu akan nafsu akan terikat oleh kita, seperti itu, ya. Jadi ingat, ya, meskipun kita diberi jasmani yang baik,
Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Meskipun badannya baik, bagus, ya, dia suka menolong orang lain, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah, itu dia tidak mulia. Ya, seperti itu. Nah, itu saja kandungan surat At-Tin ya yang kita pelajari pada hari ini, ayat 1 sampai ayat 4. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan kandungan surat At-Tin dari ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8. Latihan kelas 5. Siswa membaca Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dikirimkan dalam bentuk video atau audio. Siswa menulis Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 lalu dikirimkan dalam bentuk foto. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa berdoa. Terus kerjakan tugas yang telah diberikan. Saja dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke?